Saya mengapresiasi Bapak Kejaksaan Negeri Kalabahi dalam hal ini Kasih Pitsus yang beberapa hari lalu sudah secara langsung turun ke lapangan di gedung DPRD Kabupaten Alor bersama dua teman untuk memeriksa secara langsung fisik gedung DPR bersama Bapak Ketua maupun dengan anggota yang dari satu ruangan ke satu ruangan sampai ruang sidang yang temboknya itu besar-besar. Nah, itu juga mereka sudah lihat secara langsung kamar mandi yang harus honor itu bawa air ke atas, itu juga sudah melihat secara langsung, dan semua tembok yang retak-retak dan lain-lain. Untuk ke depan seperti informasi yang tadi pagi saya baca di media bahwa tanggal 1, 2 atau 3 itu ada tim dari ITS Surabaya untuk turun dan memeriksa secara langsung, sehingga saya mohon juga supaya tidak buang-buang uang negara. Jangankan gedung DPR, gedung Pasar Kadelang itu juga harus dilihat secara langsung dari ITS supaya bisa mengetahui tentang beton itu masuk klasifikasi sesuai dengan aturan atau metode pelaksanaan. Itu harus sama-sama supaya negara tidak dirugikan. Untuk tim dari ITS turun sekitar 7 atau 9 orang. Dan saya juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri dalam beberapa berita yang mana tentang free proyek atau makelar proyek atau rentat proyek itu juga akan ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan yang masih dalam tahap pemeriksaan, di mana proyek tersebut itu dak-dakan dibuat secara langsung tanpa ada satu koordinasi atau presentasi layak tidak begitu, sehingga saya memberikan apresiasi kepada Bapak Kejari dalam hal ini Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kalabahi yang tentang free proyek atau makelar proyek itu juga akan ditindaklanjuti. Perlu juga saya garis bawahi untuk ULP Kalabahi, karena kepala ULP Kalabahi dia mengetahui sebagai subkon ataupun sebagai kuasa direktur itu adalah orang atau sebagai pekerja atau pembantu toko begitu. Masa pembantu toko misalnya Ibu Rika, itu perlu saya ulangi, dia bisa mengerjakan proyek yang 8,3 miliar untuk tahap pertama gedung DPR, sedangkan tahap kedua gedung DPR itu Bapak Haris itu juga pembantu toko yang sama, itu dengan Pasar Kadelang 15M. Jadi seorang pembantu toko bisa kerja berapa 30 miliar lebih, 15 miliar 180 juta dengan 15 miliar 290 untuk tahap kedua Pasar Kadelang. Nah, itu yang perlu ditelusuri seperti apa yang disampaikan Bapak Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kalabahi, Bapak bangkit dalam beberapa waktu dengan media untuk ditindaklanjuti, dan bukan saja pihak-pihak yang terkait, tapi persekongkolan secara bersama sehingga adanya proyek 2 mega proyek yang besar di Kabupaten Alor. Begitu pula perlu dipertanyakan bukan masyarakat Kabupaten Alor ataupun Provinsi NTT, tapi seluruh Indonesia. Banyak yang menelpon saya bagaimana dana KONI, dan itu yang saya harus minta kepada Bapak Kejari maupun Bapak Kasih Pitsus untuk ditindaklanjut, karena sudah beberapa tersangka, beberapa kadis di Kabupaten Alor, misalnya Kadis Dinas Pendidikan Bapak Albert itu sudah selesai masa tahanannya, kerugian negaranya sekitar 460 juta rupiah, itu hasil LHP beberapa sekolah. Tapi sebagai kadis dia yang harus bertanggung jawab, dan dia sudah jadi terpidana dan sudah selesai masa hukumannya dan sudah keluar. Sekarang yang kedua Kadis Dinas Perhubungan. Kadis Dinas Perhubungan ini juga pengadaan mobil 12 unit ya, sesuai dengan nomenklatur, tapi ada kebijakan khusus dari oknum pejabat tertentu sehingga menjadi 10 unit. Itu perlu dipertanyakan di ULP sebenarnya, kenapa bisa turun menjadi 10. Kalau memang tidak sesuai nomenklatur, seharusnya ULP batalkan, bukan dia melanjutkan proses lelang. Oknum siapa, pejabat siapa yang bisa menurunkan dari 12 unit menjadi 10. Tapi sebenarnya dari kontraktor juga sudah menambah 2 unit, tapi 2 unit itu katanya tidak sesuai dengan nomenklatur, mereknya tidak sama seperti yang 10 unit, sehingga disangkakan dan sudah menjadi terpidana Bapak Kepala Dinas Perhubungan Bapak Yos, yang dengan kerugian negara kurang lebih 500 juta lebih.
Nah, ini yang permasalahkan kenapa dana KONI ini tidak bisa diproses ataupun katanya sudah aman-aman. Nah, ini perlu dipertanyakan masyarakat, sehingga saya juga perlu menegaskan untuk diperhatikan Bapak Kejari, karena ini sudah viral. Apalagi ada mantan bupati, mantan sekda, dan kalau memang kesalahannya sekitar 2 miliar ya tahun 2020-2021 menyangkut dana KONI. Itu jelas tahun 2020 itu ada perjalanan dinas maupun kontingen ke Bali untuk suatu acara olahraga. Tahun 2020 itu lockdown loh di Bali. Itu lockdown. Itu tidak ada kegiatan-kegiatan olahraga tuh sama sekali tidak ada. Perjalanan dinas ke sana tuh bikin apa? Nah, itu diduga ada fiktif yang dibuat mereka untuk perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan olahraga di Bali lockdown. Dan juga ada sekitar yang 1M lagi, itu belum jelas pertanggungjawabnya seperti apa. Informasinya di aman itu karena bendahara mati. Bendahara mati itu ya berarti kepala dinasnya bertanggung jawab, seperti dinas perhubungan. PPK-nya meninggal, KPA-nya ya Bapak Yo sebagai kadis itu yang bertanggung jawab. Begitupun juga dinas pendidikan, beberapa sekolah tapi kadisnya sebagai KPA yang bertanggung jawab. Kenapa di dinas olahraga, pemuda dan olahraga kok didiamkan? Kadisnya itu bertanggung jawab loh, apalagi kadisnya juga sudah diperiksa kalau tidak salah, Dede itu sudah diperiksa, tapi kok didiamkan, ada apa? Ini kondisi ini memang saya juga sebagai mantan ketua DPR pernah juga olahraga pencak silat itu di Kupang, juara 1 laki-laki, juara 1 perempuan. Mau kembali saja ke Alor, uang tidak ada, karena mereka juara umum loh untuk laki-laki dan perempuan. Naik kapal cepat juga semuanya saya yang bantu. Begitu pula mereka harus kembali ikut lagi kegiatan pencaksilat lanjut di Jakarta Agustus, tidak bisa. Ini dana-dana KONI yang ada untuk olahraga ini di mana? Dan apalagi ini 2 miliar besar. Kok yang 460 Bapak Kadis Pendidikan ataupun 500 lebih Bapak Kadis Perhubungan kok bisa dipenjarakan? Kok ini didiamkan? Sehingga saya minta jangan tembang pilih itu Kejaksaan Negeri Kalabahi. Tolong bantu berantas korupsi di Kabupaten Alor supaya ada titik terang. Dan masyarakat jangan pikir masyarakat tidak paham aturan, tidak paham hukum. Jadi itu yang perlu saya tegaskan kepada Bapak Kejari dan Bapak Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kalabahi. Dan ini saya tetap pantau sebagai mantan ketua DPR, karena saya tahu tuh anggarannya dan saya tahu tuh dana hibahnya untuk KONI. Dan saya pegang bukti semua, dan saya akan, kalau sampai tidak tindak lanjuti dalam waktu yang sesingkatnya dan istilah aman-aman, itu saya akan lapor kepada tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tim 53 untuk ditelusuri. Begitu. Saya kemarin sudah sampaikan kepada Ibu bagian Intel Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya tanya, Ibu masih tidak di Kejaksaan Agung? Masih. Bu, ini ada beritanya begini, tolong dibantu untuk diperhatikan. Jangan main-main tembang pilih loh untuk Kabupaten Alor. Oh siap. Nanti kalau ada apa-apa tinggal dilaporkan kepada tim 53 di Jaksa Agung. Jadi ini yang perlu saya tegaskan dan saya sampaikan kepada Bapak Kejari dan saya sampaikan kepada Bapak Kasih Pitsus. Tolong bantu kita masyarakat Kabupaten Alor supaya terang benderang, karena sudah terlalu viral itu masalah KONI yang 2 miliar yang ada, diduga ada fiktif SPPD, ada fiktif pergunakan itu dana yang tidak benar. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf untuk Bapak, dan saya mendoakan untuk sukses dalam berantas korupsi maupun mafia makelar proyek di Kabupaten Alor yang kita cintai bersama. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.